Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatul Husna Rambe, NIM 0302192071, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tugas proyek untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Usiono MA. Judul dari tugas proyek saya adalah Peranan Filsafat dalam Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat itu sendiri. Yang kedua, peran filsafat dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Secara harfiah bermakna pecinta kebijaksanaan. Adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Jadi, dari pengertian filsafat tersebut, kebijaksanaan yang dimaksud di sini adalah kebijaksanaan dalam menggunakan akal pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan suatu tindakan yang akan dilakukan agar tindakan tersebut terarah kepada hal-hal yang baik ataupun terarah kepada hal-hal yang positif. Yang kedua adalah peranan filsafat dalam pendidikan Islam. Peranan filsafat dalam pendidikan Islam disatukan oleh sebuah tujuan yang sama, yakni pencarian kebenaran. Namun, meskipun sama antara keduanya, ada juga perbedaannya. Filsafat lebih kepada rasio, sedangkan pendidikan Islam merupakan pendidikan pada umumnya. Berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakat. Dari peranan filsafat pendidikan Islam tersebut berfungsi sebagai pembelajaran terhadap generasi, yaitu supaya berkepribadian yang baik sehingga generasi tersebut dapat mengembangkan usaha pendidikan dan melakukan pembenaran bahkan penyempurnaan metode filsafat sehingga membuahkan hasil atau membawa hasil yang lebih besar. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama dari pernyataan ini adalah hidup dan kehidupan akan selalu bergerak, baik ke arah positif maupun negatif, dan selalu menyeret manusia, apalagi bagi individu yang hidup dalam masyarakat yang mengalami transisi dan pergeseran nilai-nilai kehidupan. Dari pernyataan tersebut, ketika seorang telah mempelajari manfaat filsafat pendidikan Islam, yaitu kita bisa merubah kehidupan kita kepada arah yang lebih baik dan dapat melakukan suatu tindakan kepada hal-hal yang positif dan dapat berguna bagi diri kita sendiri tentunya dan juga bagi orang lain. Yang kedua adalah tiap pribadi punya pandangan hidup atau filsafat hidup sendiri-sendiri yang menentukan perilakunya. Dari pernyataan tersebut, ketika seseorang telah mempelajari atau telah mengetahui dari filsafat pendidikan Islam itu, yaitu bahkan kita bisa mewujudkan kepribadian kita, kepribadian diri kita sendiri kepada hal-hal yang lebih maju, hal-hal yang lebih baik dan berpotensi. Yang ketiga adalah setiap individu punya hak dan kebebasan untuk menentukan pandangan hidup yang dia pilih. Dari pernyataan tersebut,
ketika kita telah mengetahui dan telah mempelajari filsafat pendidikan Islam, atau ketika seseorang itu telah mempelajari filsafat pendidikan Islam itu, dia tidak akan salah dalam memilih atau menentukan suatu tindakan. Kenapa? Karena dia telah mengetahui bagaimana konsekuensi jika dia berbuat yang demikian. Jadi dapat kita pastikan bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirinya sendiri tentunya. Yang terakhir adalah perlu memahami filsafat. Bagaimanapun tingkat kemampuan yang ada, walaupun seseorang yang tahu tentang ilmu filsafat dalam kadar yang sedikit, itu pun dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Bahwa dengan kita mempelajari ilmu filsafat pendidikan ini, kita dapat mengatur kehidupan kita itu, baik itu secara individu atau perseorangan maupun masyarakat atau orang banyak, dengan mengarahkan atau menjadikan suatu masyarakat tersebut kepada masyarakat yang lebih maju dan lebih baik. Selanjutnya adalah ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam juga dapat sebagai nilai-nilai atau sebagai landasan untuk mempengaruhi suatu tatanan hidup masyarakat dan bertujuan untuk pengembangan pendidikan yang lebih maju lagi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa filsafat pendidikan Islam banyak berperan dalam memberikan alternatif pemecahan berbagai macam problem atau masalah yang dihadapi oleh pendidikan Islam dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam. Filsafat pendidikan yang disandarkan pada Al-Quranul Karim bersifat menyeluruh dan terpadu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.